Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif Setiawan, selaku dosen mata kuliah morfologi dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 6B pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi verba. Kelompok kami beranggotakan Desti Andian Putri, saya Salma Laida, Ken Pramesti Regita, Pandan Arut Darmayanti, Sunu Setiawan Utama, dan Talita Amalia Nurni. Topik pembahasan kami, yang pertama batasan dan ciri verba, yang kedua morfologi dan semantik verba transitif, yang ketiga morfologi dan semantik verba tak transitif, yang keempat verba hasil reduplikasi, dan yang kelima verba majemuk. Materi yang pertama adalah batasan dan ciri verba. Yang pertama, verba dasar. Verba dasar terdiri dari verba dasar bebas dan verba dasar terikat. Verba dasar bebas adalah verba yang sudah dapat berfungsi secara gramatikal tanpa afiks pada tataran yang lebih tinggi, seperti klausa atau kalimat. Contohnya, gimana Bapak tinggal? Verba dasar terikat adalah bentuk dasar yang secara potensial berkategori verba karena bentuk itu akan berubah menjadi verba setelah mengalami pengafiksan dan prefiks meng, ber, atau ter, dan sufiks kan atau i. Contoh, bentuk dasar julang termasuk verba dasar terikat. Bentuk itu merupakan pangkal primer verba menjulang. Yang kedua, verba turunan. Poin pertama, jika prefiks tertentu diperlukan untuk mengubah kata dari kelas tertentu menjadi verba, prefiks itu didahulukan dalam urutan pengafisan verba. Contohnya, darat, mendarat. Poin kedua, dalam hal prefiks digunakan bersama-sama dengan sufiks. Sufiks lebih dahulu dilekatkan pada pangkal daripada prefiks jika penambahan sufiks pada pangkal telah memunculkan nama tersendiri. Contohnya, darat, daratkan menjadi mendaratkan. Poin ketiga, prefiks dan sufiks tertentu mempunyai kedudukan yang sama dalam penurunan verba jika kehadiran kedua afiks itu terpadu dan maknanya pun tidak terpisahkan. Gabungan prefiks dan sufiks seperti itu merupakan konfiks. Contohnya, jatuh, konfiksnya yaitu kejatuhan. Poin keempat, urutan penambahan prefiks dan sufiks dalam pembentukan verba ditentukan oleh makna jika gabungan keduanya tidak merupakan konfiks, tetapi menentukan makna leksikal. Contoh, angkat, berangkat, berangkatkan, memberangkatkan. Poin kelima, pengulangan atau reduplikasi merupakan proses mengulang seluruh atau sebagian pangkal. Pengulangan dapat terjadi di bagian awal, tengah, atau akhir pangkal, seperti kejar-kejaran, bersalam-salaman, dan menjadi-jadi. Poin keenam, pembentukan leksem baru dengan menggabungkan dua leksem atau lebih disebut pemajemukan atau pengompositan. Unsur bentuk pemajemuk atau komposit dapat berupa bentuk dasar bebas atau bentuk terikat. Contoh, memperjualbelikan, menghancur leburkan. Ketiga, morfofonemik dalam pengafiksan verba. Yang pertama, morfofonemik prefiks ber. Prefiks ber berubah menjadi be jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem r atau pada pangkal yang suku pertamanya mengandung er. Contoh, ber plus ranting, jadi beranting. Prefiks ber berubah menjadi be jika ditambahkan pada dasar tertentu. Contoh, ber ditambah ajar, jadi belajar. Yang kedua, morfofonemik prefiks per. Prefiks per berubah menjadi pe apabila ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem r atau pangkal yang suku pertamanya berakhir dengan r. Contoh, per ditambah rendah menjadi perendah. Prefiks per berubah menjadi pe apabila ditambahkan pada pangkal ajar. Contoh, per plus ajar menjadi pelajar. Selanjutnya, morfofonemik prefiks meng. Prefiks meng tidak mengalami perubahan jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan vokal atau konsonan.
K, G, H, X, atau gabungan konsonan KH. Contoh, meng plus ambil menjadi mengambil. Jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem I besar, M, N, G, H, R, Y, atau W, bentuk meng berubah menjadi me. Contoh, meng ditambah latih menjadi melatih. Jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem D atau T, prefiks meng berubah menjadi me. Contoh, meng ditambah datang menjadi mendatang. Jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem B, P, F, atau V, bentuk meng berubah menjadi mem. Contoh, meng ditambah babat menjadi membabat. Jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem C, J, S, dan J, bentuk meng berubah menjadi men. Di dalam penulisan, prefiks men ini ditulis atau disederhanakan menjadi men. Contohnya, meng ditambah colok menjadi mencolok. Jika ditambahkan pada bentuk dasar yang bersuku satu, prefiks berubah menjadi menga. Bentuk pasif dari verba turunan ini ialah di ditambah bentuk dasar yang bersuku satu itu. Contoh, meng ditambah bom menjadi mengebom atau dalam artian dibom. Jika ditambahkan pada pangkal yang bergugus konsonan seperti fonem PR, EL, KL, ER, KH, KR, prefiks meng tidak berasimilasi dengan konsonan awal pangkal itu. Jadi, gugus konsonan pangkal itu tidak tunduk pada kaidah peluluhan. Contoh, meng ditambah produksi menjadi memproduksi. Jika verba yang berafiks direduplikasi, pangkalnya diulangi dengan mempertahankan asimilasi konsonan pertamanya. Pangkal yang bersuku satu mempertahankan unsur nge di depan pangkal yang direduplikasi. Sufiks jika ada tidak ikut direduplikasi. Contoh, baca, membaca, membaca-baca. Selanjutnya, morfofonemik prefiks ter. Prefiks ter berubah menjadi te jika ditambahkan pada pangkal yang dimulai dengan fonem R. Contohnya, ter ditambah rebut menjadi terebut. Jika suku pertama pangkal mengandung AR, fonem R pada prefiks ter, ada yang muncul dan ada pula yang tidak. Contohnya, ter ditambah percaya menjadi terpercaya. Di luar kedua kaidah di atas, ter tidak berubah bentuknya. Contohnya, ter ditambah pilih menjadi terpilih. Selanjutnya, morfofonemik sufiks kan. Sufiks kan tidak mengalami perubahan jika ditambahkan pada pangkal kata yang berakhir dengan vokal atau konsonan termasuk K. Contoh, ada plus kan menjadi adakan. Morfofonemik sufiks I. Sufiks I yang dilekatkan pada pangkal dengan suku akhir tertutup mengakibatkan perubahan morfofonemik. Konsonan penutup suku akhir dan sufiks itu akan dilafalkan sebagai satu silabel atau suku kata. Contoh, tembak plus I menjadi tembaki. Sufiks I akan menyatu dengan vokal terakhir pangkal yang berakhir dengan vokal I, sehingga tampak seolah-olah bentuk itu tidak bersufiks. Ya demikian, tidak ada kata seperti memberi atau mengisi. Contohnya, memberi plus I tetap memberi. Morfofonemik sufiks an. Jika pangkal berakhir dengan fonem A, di antara fonem akhir pangkal dan sufiks an muncul bunyi hamzah. Contoh, sapa, bersapaan. Jika pangkal berakhir dengan fonem E atau I, di antara fonem akhir pangkal dan sufiks an muncul bunyi Y. Contoh, sakti, kesaktian. Jika pangkal berakhir dengan fonem O atau U, di antara fonem akhir pangkal dan sufiks an muncul bunyi W. Contoh, adu, pengaduan. Jika fonem akhir berupa konsonan,
Pelafalan konsonan atau gugusan konsonan dan sufisan membentuk satu silabel atau suku kata. Contoh, makan, makanan. Materi yang kedua, morfologi dan semantik verba transitif. Terdapat verba transitif dalam bahasa Indonesia yang terbentuk melalui proses penurunan kata. Yang pertama, penurunan melalui konversi. Terdapat pengubahan status melalui konversi. Beberapa kelompok kata dalam bahasa Indonesia yang telah melalui konversi memiliki kelas kata ganda, dapat digunakan sebagai nomina maupun verba. Contohnya verba gunting, tergantung pada nomina gunting. Nomina gunting adalah sumber konversi, dan verba gunting diturunkan dari nomina gunting. Yang kedua, penurunan melalui pengafiksasian. Prefiks infleksi menasal. Perubahan prefiks menasal tidak mengubah kelas kata, melainkan membuat verba lebih cocok dipakai dalam struktur kalimat. Contohnya, dia sedang mencari kucingnya yang hilang, bukan dia sedang cari kucingnya yang hilang. Prefiks infleksi di. Verba transitif dalam prefiks menasal dapat diubah menjadi bentuk pasif dengan mengganti prefiks menasal menjadi di. Contohnya, memakai dipakai, menembak ditembak, memberhentikan diberhentikan. Prefiks infleksi ter. Berhubungan dengan verba berprefiks di dengan tambahan makna perfektif. Contohnya, terletak di sudut kamar. Artinya, sudah diletakkan di sudut kamar. Menyangkut perbuatan yang sudah dilakukan, tapi tidak disengaja, seperti tertinggal, terjatuh, terbawa, dan lain sebagainya. Verba berprefiks ter yang disertai pengingkar tidak atau belum. Frasa verbal dengan tidak atau belum menyatakan ketaksanggupan, ketakbiasaan, dan ketakmampuan. Contohnya, tidak terbeli dan tidak terdengar. Prefiks infleksi per. Yang pertama menyatakan makna menjadikan atau membuat menjadi. Contohnya, perindah taman ini. Yang kedua, menyatakan makna membagi menjadi. Contohnya, 5/3 bagian kue itu adalah milik Irma. Ketiga, menyatakan makna melakukan. Contohnya, apa yang sudah kau perbuat untuk dia. Yang keempat, menyatakan makna memanggil atau menganggap. Contohnya, jangan perbudak perempuan baik itu. Materi selanjutnya yaitu sufiks kan. Yang pertama ada pangkal verba plus sufiks kan. Objek perbuatan yang digambarkan verba menjadi sasaran. Contohnya, ia melemparkan bola itu kepada temannya. Yang kedua, objek kalimat menjadi alat tindakan. Contohnya, ia memukulkan kayu ke tanah. Yang ketiga, perbuatan yang dinyatakan verba memberikan untung atau manfaat pada objek. Contohnya, ia memilihkan baju baru untuk anaknya. Yang keempat, subjek menyebabkan suatu pihak melakukan perbuatan yang dinyatakan verba transitif pada objek. Contohnya, semua anak kos mencucikan pakaian di penato. Yang kedua, ada pangkal adjektiva plus kan. Poin pertama yaitu subjek menyebabkan objek menjadi apa yang diacu oleh verba. Contohnya, pasukan PBB telah membebaskan kota itu dari tangan pemberontak. Poin kedua, objek yang bernyawa mengalami sikap atau perasaan yang dinyatakan oleh verba. Contohnya, kelakuan anak itu memalukan keluarganya. Poin ketiga, subjek bernyawa mengalami sikap atau perasaan yang dinyatakan oleh verba. Contohnya, dia mencemaskan keadaan anaknya, dia merindukan kekasihnya. Yang ketiga yaitu pangkal nomina plus kan. Poin pertama, subjek memasukkan atau membawa objek ke tempat yang dinyatakan verba. Contohnya, ibu itu meminggirkan mobilnya. Poin kedua, subjek menyebabkan objek menjadi atau berada di lokasi yang dinyatakan verba. Contohnya, dia mencalonkan diri menjadi ketua RT. Berikut adalah golongan verba transitif yang sudah berprefiks
ber atau per yang ditambahkan lagi sufiks kan. Yang pertama, verba transitif dengan pangkal verba. Contohnya, pertemukan, yaitu menjadikan bertemu. Yang kedua, verba transitif dengan pangkal nomina yang berfitur relasi. Contohnya, teristrikan atau menjadikan istri. Yang ketiga, verba dengan pangkal nomina berfitur pendapat. Contohnya, perdebatkan atau berdebat tentang. Yang keempat, verba dengan dasar numeralia. Contohnya, persatukan atau menjadi bersatu. Selanjutnya, sufiks i. Yang pertama, pangkal verba terikat. Contoh, temu pada kalimat ayah menemui pimpinan perusahaan. Yang kedua, pangkal verba transitif bersufiks i yang disertai dua frasa nomina, objek dan pelengkap. Contoh, adik menyuguhi tamu itu teh manis. Yang ketiga, pangkal verba transitif bersufiks i dengan objek yang menjadi sasaran dan pelengkap yang berupa frasa berpreposisi dengan. Contoh, penjual itu menaburi kue dengan keju. Yang keempat, pangkal verba transitif dengan pemakaian sufiks i mana suka sifatnya. Derivasi dengan i itu tidak menimbulkan arti yang berbeda. Contohnya, mencicipi masakan ibu. Yang kelima, pangkal verba adjektiva yang menurunkan verba bersufiks i menunjukkan adanya sifat yang dikenakan atau diterapkan pada objek lokatif. Contohnya, malam tadi hujan membasahi bumi. Yang keenam, ada verba bersufiks i yang jelas berbeda artinya dengan verba bersufiks kan yang sifatnya kausatif. Contohnya pada kata memberati dan memberatkan. Contoh kalimat yaitu ia memberati tali itu dengan batu. Yang ketujuh, ada verba bersufiks i yang maknanya nyaris berbeda dari verba bersufiks kan. Jumlahnya sangat terbatas. Contohnya, kata menghabisi dan menghabiskan. Contoh kalimat yaitu ia menghabisi ceritanya dengan nasihat dan ia menghabiskan uang jajannya untuk membeli mainan. Yang kedelapan, verba bersufiks i dengan pangkal nomina mengandung arti pemberian atau penerapan acuan nomina pada objek. Contohnya, mewarnai gambar. Yang kesembilan, ada satu atau dua verba bersufiks i yang menyatakan dua arti yang berlawanan. Di pihak yang satu artinya memberi, di pihak yang lain artinya membuang. Verba macam ini disebut verba kontranim. Contohnya, menguliti kambing. Materi selanjutnya yaitu poin C, morfologi dan semantik verba tak transitif. Materi pertama, penurunan verba tak transitif dengan pengafiksan. 1.1 Pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks ber. Poin A, pengafiksan verba ber dengan pangkal verba. Penjelasan poin pertama, ber dengan makna sedang dalam proses atau aktivitas. Contohnya itu bertiup. Penjelasan poin kedua, beberapa pangkal verba transitif jika berprefiks ber menjadi verba tak transitif dengan makna perbuatan. Contohnya ubah, menjadi berubah. Ada sejumlah verba dengan prefiks ber dengan pangkal verba yang bermakna perbuatan refleksif. Contohnya jemur menjadi berjemur. B. Pengafisan verba ber dengan pangkal adjektiva. Penjelasan poin pertama, verba tak transitif dengan prefiks ber dapat pula diturunkan dari adjektiva. Makna prefiks ini ialah dalam keadaan, contohnya bersabar. Poin kedua, kadang-kadang beberapa bentuk di atas berlawanan bersih tanpa perbedaan leksikal. Contohnya berkeras menjadi bersikeras. C. Pengafiksan verba ber dengan pangkal nomina. Poin pertama, subkelompok verba berprefiks ber yang terbesar mempunyai pangkal nomina yang diantaranya berarti memiliki yang disebut oleh nomina itu. Contoh berdebu. Poin kedua, beberapa verba berprefiks ber dengan pangkal nomina berfitur alat atau sarana mempunyai arti memakai, menggunakan, naik. Contohnya berkereta. Poin ketiga, termasuk juga di dalam subkelompok ini verba berprefiks ber dengan pangkal pronomina. Contoh berlaku.
Ia berlaku dan berengkau dengan tamunya itu. Poin selanjutnya, subkelompok verba berprefiks ber dengan pangkal nomina berfitur wujud dalam jasad mengandung arti menghasilkan atau mengeluarkan. Contoh berbunyi. Selanjutnya, beberapa verba berprefiks ber dengan pangkal nomina berfitur relasi berbalik menggambarkan makna hubungan timbal balik. Contoh bertetangga. Ia bertetangga dengan mantan pejabat tinggi negara. Poin terakhir, beberapa verba berprefiks ber dengan pangkal nomina dengan fitur pekerjaan atau profesi mengacu pada mata pencarian atau pekerjaan yang biasanya dilakukan. Contoh berternak. D. Pengafiksan verba ber dengan pangkal numeralia. Verba berprefiks ber juga dapat diturunkan dari numeralia meskipun ada kendala yang perlu diperhatikan. Pada umumnya, numeralia yang dipakai terbatas pada bilangan yang rendah. Untuk bilangan yang tinggi, umumnya dipakai bilangan pokoknya seperti puluh, ratus, dan ribu serta bentuk berupa reduplikasi. Contohnya, 1 menjadi bersatu, puluh menjadi berpuluh-puluh, ratus menjadi beratus-ratus. E. Pengafiksan verba ber dengan pangkal berbagai frasa. Yang pertama, ber plus frasa verbal. Contohnya, bertanggung jawab. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas isi majalahnya. Yang kedua, ber plus frasa adjektiva. Contohnya, bergembira ria. Pendukung tuan rumah bergembira ria setelah tim kesayangan mereka memenangi pertandingan. Poin terakhir, ber plus frasa nomina. Contoh, berjaket kulit. Ia berjaket kulit saat tampil dalam acara musik di sebuah televisi swasta. Materi selanjutnya yaitu 1.2 pengafiksan verba tak transitif dengan konfiks ber-an. A. Penurunan verba tak transitif yang memakai konfiks ber-an kurang produktif. Oleh karena itu, jumlah verbanya juga terbatas. Berikut adalah beberapa contoh konfiks ber-an dengan pangkal verba yang menggambarkan subjek yang banyak atau kejadian yang merambang. Dalam kurung tidak jelas, tidak teratur, dan tidak tentu. Contohnya datang menjadi bertatangan, gugur menjadi berguguran. B. Verba berkonfiks ber-an dapat pula diturunkan dari pangkal adjektiva atau nomina yang menyatakan hubungan timbal balik atau berbalasan. Contohnya pandang menjadi berpandangan, jauh menjadi berjauhan. Materi 1.3 pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks meng. A. Verba tak transitif yang dibentuk dengan prefiks derivasi meng ada yang diturunkan dari pangkal verba. Contoh menginap. Saya menginap di rumah nenek. B. Verba tak transitif berprefiks meng yang mempunyai pangkal adjektiva mempunyai makna menjadi atau bersifat yang dinyatakan adjektiva. Contohnya menghangat. Menjelang pilpres, suasana politik negara kita mulai menghangat. C. Terdapat beberapa jenis verba tak transitif berprefiks meng yang mempunyai pangkal nomina dengan arti yang beda. Yang pertama, verba meng dengan pangkal nomina dan berfitur suara atau bunyi mempunyai makna mengeluarkan. Contohnya mendesis. Ular itu mendesis ketika mempertahankan diri. Yang kedua, verba berprefiks meng dengan pangkal nomina dan berfitur tempatan mempunyai makna menuju. Contohnya mendarat. Sepasukan marinir mendarat di pantai Cilacap. Materi 1.4 pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks meng. D. Verba tak transitif berprefiks meng dengan pangkal nomina dan berfitur barang, konsumsi pertalian dengan makna makan atau minum yang disebut oleh kata dasar itu. Contoh, menyirih. Perempuan itu biasa menyirih setelah makan. E. Verba tak transitif berprefiks meng dengan pangkal nomina dan berfitur hasil bumi mulai jarang dipakai secara umum. Verba itu menyatakan makna mencari atau mengumpulkan, misalnya mendamar, merotan, dan merumput. F. Verba tak transitif dengan prefiks meng juga dapat diturunkan dari kelas kata numeralia, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Contohnya satu menjadi menyatu menjadi satu. Ada beberapa pasang verba tak transitif dengan prefiks meng yang maknanya tidak berbeda dengan verba yang berprefiks ber. Contohnya membekas dan berbekas. Pengafiksan verba tak transitif dengan prefiks ter. Pertama,
verba yang menggambarkan subjek yang mengalami sesuatu yang tiba-tiba, tak terduga, atau tidak sengaja. Contohnya, terduduk, maksudnya sudah duduk. 2. Verba ter yang pasif perfektif bertalian dengan verba di beserta makna aspektualitas perfektif sudah. Contoh, uangnya terletak di atas meja. Maksudnya, uangnya sudah diletakkan di atas meja. 3. Verba ter dengan makna kebetulan atau aksidental atau ketaksengajaan. Contoh, tasnya tertinggal di rumah. 4. Verba berprefiks ter dengan makna kebiasaan. Jenis verba ini biasanya diingkari dengan kata tidak, sehingga maknanya mengisyaratkan ketidakmampuan pelaku. Contoh, rumah sebesar itu tidak terbeli olehnya. 5. Verba berprefiks ter lain yang bertalian dengan kemampuan. Contoh, teramalkan. Dengan kalimat, bencana itu tidak teramalkan. Selanjutnya, pengafiksan verba tak transitif dengan prefikse. Pertama, prefikse itu dapat juga dianggap lekat pada satuan yang lebih besar, yakni frasa atau klausa. Contoh, sedatang di Bandung, rombongan mahasiswa itu mencari rumah makan. 2. Makna gramatikal yang dinyatakan oleh se itu ialah segera setelah perbuatan yang digambarkan verba. Konstruksi yang dimulai dengan suverba di atas membentuk klausa subordinatif adverbial. 3. Kelompok kedua mencakupi 3 bentuk, yaitu setahu, seingat, dan semau. Kita ambil contoh verba setahu. Menyatakan makna gramatikal sebanyak yang diketahui pelaku atau dengan diketahui atau disaksikan pelaku. Contoh kalimatnya, setahu saya orang itu baik hati. Nah, pengafiksan verba tak transitif dengan infiks el, dan in. A. Pembentukan verba dengan infiks tidak begitu produktif. Artinya, tidak mudah membuat bentuk baru dengan menambahkan infiks pada verba, adjektiva, atau nomina. Contohnya, gertak. Contoh kalimatnya, rumah bergertak karena digoyang gempa, dan beberapa contoh yang sudah ada di PowerPoint. B. Berikut ini membentuk kata bersisipan. Contoh kata dari getar. G, etar, membentuk kata gemetar. Dan contoh lainnya sudah tertulis di PowerPoint. Konfiksan verba tak transitif dengan konfiks verbal ke an. A. Jika dilihat dari segi wajib tidaknya nomina yang hadir, termasuk jumlah nominanya, verba yang diturunkan dengan konfiks ke an dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok yang bernomina 1, bernomina 2 dan wajib, dan bernomina 2 tetapi nomina kedua bersifat mana suka. Pangkal yang dipakai dapat berupa verba, adjektiva, atau nomina. Contohnya, kelaparan. Kami memberi makan pengemis yang kelaparan. Dan di bawahnya ada beberapa contoh kalimat lain yang sudah tertera di PowerPoint. Verba berkonfiks ke an yang tidak mengandung makna adversatif. Makna kelompok kecil itu adalah dapat di. Contohnya, kelihatan. Maksudnya dapat dilihat atau terlihat. C. Konfiks ke an dengan verba yang berasal dari verba dasar yang tak transitif. Contoh, buku agenda saya hilang. Maksudnya, saya kehilangan buku agenda. D. Konfiks ke an yang berasal dari verba transitif. Contoh, kecopetan dompet. Maksudnya, dompet dicopet. E. Kelompok verba berikut bertalian dengan gejala alam yang merugikan. Contoh, kemalaman. Maksudnya, terkena malam. F. Kelompok verba berikut bertalian dengan perasaan jasmani. Contohnya, kepanasan. Maksudnya, terkena panas. G. Kelompok verba yang bertalian dengan verba di, i adalah sebagai berikut. Contohnya, kedatangan tamu. Maksudnya, didatangi tamu. Penurunan verba tak transitif dengan reduplikasi. A. Makna pertama menyiratkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan khusus. Contoh, mandi, mandi-mandi, minum, minum-minum.
B. Makna kedua adalah berbuat secara berulang atau terus-menerus dengan variasi. Contoh, berteriak, berteriak-teriak. C. Makna ketiga adalah resiprokatif atau kesalingan. Contoh, berpukul-pukulan. D. Makna keempat menyiratkan adanya intensitas yang tinggi sehingga diperoleh hasil perbuatan bertingkat relatif. Contoh, cerai-berai. E. Makna kelima adalah posesif, yakni makna yang menyatakan milik. Contoh, bercita-cita, maksudnya mempunyai cita-cita. Ada verba hasil reduplikasi. Verba yang dihasilkan dengan pengulangan atau reduplikasi bertolak dari verba dasar, verba berafiks atau verba majemuk. Ada reduplikasi utuh dan parsial. Pada reduplikasi utuh terjadi pengulangan verba sepenuhnya, sedangkan pada reduplikasi parsial hanya pangkal verba yang diulang. Reduplikasi ada yang berlangsung ke arah kanan sesuai dengan urutan ujaran atau progresif, juga ada reduplikasi yang berlangsung ke arah berlawanan atau kiri, atau yang bisa disebut regresif. Contoh dari verba hasil reduplikasi progresif. Kata makan menjadi makan-makan. Kata berjalan menjadi berjalan-jalan. Selanjutnya ada contoh regresif. Kata memukul menjadi pukul-memukul. Kata mencintai menjadi cinta mencintai. Verba hasil reduplikasi. Pada reduplikasi utuh yang leksikal atau morfemis, verba yang diulang merupakan leksem baru yang berkelas kata lain yang non-verbal. Makna bentuk ulang itu tidak selalu jelas pertaliannya dengan bentuk dasarnya. Contoh, verba oleh yaitu pada kata oleh-oleh yang berupa nomina. Lalu tiba dan bentuk adverbia contohnya yaitu tiba-tiba. Selanjutnya ada alih, lalu alih-alih yaitu bentuk konjungsi. Reduplikasi leksikal juga terjadi pada kelompok tiruan bunyi yang sangat terbatas dengan variasi fonem. Contohnya, cas, cis, cus. Reduplikasi leksikal lain ialah kelompok yang bentuk ulang yang menyatakan segala hal yang berkenaan dengan aktivitas yang dinyatakan verba. Contohnya, tarik-menarik, yaitu menarik, dan tembak-menembak, yaitu menembak. Reduplikasi sintaksis diterapkan untuk memarkahi atau menandai berbagai kategori-kategori semantik atau gramatikal, yaitu yang pertama kejamakan, contoh cerai-berai dan bolak-balik. Kedua, keserampakan, contohnya berlari-larian dan berduyun-duyun. Yang ketiga, kesalingan, contoh pukul-memukul dan bersahut-sahutan. Keempat, perulangan, contohnya mengingat-ingat dan berteriak-teriak. Kelima, keberlanjutan, contohnya berjam-jam dan berhari-hari. Keenam, peningkatan atau pengurangan intensitas, contohnya membongkar-bongkar dan tergila-gila. Yang ketujuh, kesantaian, contohnya tidur-tiduran dan jalan-jalan. Kedelapan, ketak terdugaan, contohnya mengira-ngira dan tahu-tahu hilang. Materi selanjutnya yaitu verba majemuk. Yang pertama, verba majemuk terbentuk lewat proses penggabungan dua kata atau lebih. Kata-kata yang dijajarkan dalam verba majemuk masih memiliki makna masing-masing. Misalnya, bentuk adu dan lari dapat digabungkan menjadi adu lari. Ada beberapa ciri yang menandai verba majemuk. Yang pertama, kohesi yang kuat antar komponennya, tidak dapat disisipi kata lain. Contohnya, cetak ulang dan wajib belajar. Yang kedua, sifat tak terbalikan. Letak komponen majemuk tidak dapat dipertukarkan. Contohnya, jual beli dan lipat ganda. Yang ketiga, pengafiksan dan reduplikasi verba majemuk menyangkut semua komponen sekaligus. Contohnya, pertanggungjawaban dan keikutsertaan. Yang keempat, pada majemuk frasa pengafisan dan reduplikasi diterapkan pada salah satu komponennya saja. Contohnya, salah-salah cetak dan cetak-cetak coba.
Yang kedua, verba majemuk dasar. Verba majemuk dasar tidak berafiks dan tidak mengandung komponen berulang, serta dapat berdiri sendiri dalam frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya, Komisi 2 DPR akan temu wicara dengan wartawan. Pola verba majemuk dasar yang paling umum yang pertama, kedua komponen berupa verba dasar. Contohnya, hancur lebur, pulang pergi, dan jual beli. Yang kedua, komponen pertama berupa adjektiva dan komponen kedua berupa verba. Contohnya, kurang makan, berani mati, dan salah dengar. Yang ketiga, komponen pertama berupa verba dasar dan komponen kedua berupa nomina dasar. Contohnya, mabuk laut, gegar otak, dan jumpa pers. Yang ketiga, verba majemuk berafiks. Verba majemuk berafiks mengandung afiks tertentu. Contoh, mereka menyebarluaskan berita itu ke seluruh desa. Lalu, belakangan ini dia lebih banyak berdiam diri. Verba majemuk berafiks dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, verba majemuk terikat. Pangkalnya berupa bentuk majemuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, beribah hati, berkembang biak, bertolak pinggang, dan bertutur sapa. Yang kedua, verba majemuk bebas. Pangkalnya berupa bentuk majemuk yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, melipat gandakan, menaik turunkan, meratap tangisi, memberitahu, dan menggaris bawahi. Yang ketiga, verba majemuk yang salah satu komponennya telah berafiks. Contohnya, haus kekuasaan, hilang ingatan, dan hilang pikiran. Yang keempat, verba majemuk berulang. Berdasarkan hubungan komponen-komponennya, verba majemuk terbagi atas. Yang pertama, verba majemuk subordinatif, yaitu salah satu komponennya merupakan inti dan komponen lainnya terikat kepadanya. Contohnya, verba majemuk jumpa pers, haus kekuasaan, dan temu wicara. Para frasa berikut bersifat atributif atau saling menerangkan. Yang pertama, jumpa pers, yaitu jumpa dengan pers. Yang kedua, haus kekuasaan, yaitu haus akan kekuasaan. Yang kedua, yaitu verba majemuk koordinatif. Kedua komponennya merupakan inti. Pada verba ini, contohnya, verba majemuk timbul tenggelam, jatuh bangun, dan mencumbu rayu. Para frasa berikut bersifat koordinatif. Yang pertama, timbul tenggelam, yaitu timbul dan tenggelam. Lalu jatuh bangun, yaitu jatuh dan bangun. Yang keempat, verba majemuk berulang. Verba majemuk kadang-kadang dapat menjadi idiom sekaligus. Idiom adalah perpaduan dua kata atau lebih, tetapi makna masing-masing kata tidak dapat ditelusuri secara langsung, atau gabungan kata membentuk makna baru. Contohnya, naik darah. Tidak ada kaitannya dengan darah yang naik, tetapi memiliki makna marah. Berikut merupakan perbedaan antara verba majemuk dan yang pertama, jika makna komponen A ditambah makna komponen B menghasilkan makna yang tidak dapat dijabarkan dari A dan B, itu berarti idiom. Yang kedua, jika makna komponen A ditambah makna komponen B menghasilkan makna A ditambah B yang dapat dijabarkan atau dirunut dari kedua komponennya, itu berarti verba majemuk. Contoh verba majemuk idiom, yaitu angkat bicara, banting tulang, balik nama, buang air, dan cuci mata. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.